Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono, yang endorse Samsul juga partai politik kok. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana? Coba dibuka. Calon Bupati Sukoharjo yaitu petahana yang adalah istri Bupati Sukoharjo sebelumnya. Pasangan Dito Dewi daftar sebagai Cabup-Cawabub Kediri. Hanin Dito Himawan Pramana ini adalah anak dari Pramono Anung. PKB, terima kasih bergabung. Jangan pergi lagi tapi. Itu tadi adalah cuplikan pidato Pak Prabowo di Kongres Nasdem pada Selasa kemarin. Selamat datang di channel Yuda Media HD. Dan kali ini bareng saya Abdul. Kita ngumpul dulu di channel kesayangan. Pokok yang penting di subscribe dulu lah. Buat teman-teman yang suka banget ngobrol soal politik, ini channel yang tepat buat di subscribe. Karena di masing-masing video, bisa dicek sendiri video-video kita bahas tentang informasi politik dalam negeri yang paling panas, yang paling menarik untuk kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kali ini saya mau refresh dan juga mau mengingatkan kembali bagaimana kubu dari PDIP itu begitu getol menyerang sosok Joko Widodo. Ini partai besar loh ya, partai besar, partai yang menyebut diri mereka lahir di era reformasi, di tengah gempuran Orde Baru, ya kan, dan seterusnya. Mereka pokok membranding ini partai yang besar. Tapi bagaimana sebuah partai yang besar itu sepertinya dendam kesumat kepada salah satu personal gitu, yaitu Joko Widodo. Kayaknya kok kenapa mesti ke Joko Widodo gitu? Itu kan cuman salah satu orang aja, mantan kader misalkan, ya kan. Ini kemudian diingatkan juga oleh Irma Caniago, Irma Nasdem ya. Karena mungkin Bu Irma ini udah apa istilahnya ya, capek ngedenger narasi dari Deddy Sitorus, dari Hasto, dari Masinton, dari Adian Apitupulu misalkan. Kenapa selalu menyebut personal gitu? Kader PDIP kan banyak, kenapa harus menyebut Jokowi terus? Oke, Jokowi itu udah dilewatin aja gitu. Kalian fokus ke ngebesarin partai aja. Apa nggak bisa? Gitu pertanyaannya. Kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono, yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki, ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga gak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling bener. Enggak juga. Ini kritikan untuk Deddy Sitorus mungkin ya. Irma Caniago di salah satu forum diskusi bareng ada Deddy Sitorus juga di situ nyebut kubu PDIP itu udah terlalu sering nyebut Jokowi dan Jokowi lagi. Oke. Anggap aja itu adalah sebuah kesalahan partai. Oke, kita amini. Oke, salah partai sudah melahirkan seorang Joko Widodo. Diakui aja. Sekarang move on. Udah jangan Jokowi terus. Narasinya itu mulu. Ketika Pilpres kalah, Jokowi disebut cawe-cawe. Ketika di Jakarta Anies Baswedan yang mau dilirik PDIP untuk diusungkan, yang akhirnya nggak jadi, katanya Jokowi menjegal Anies gitu. Ini kenapa begitu terus gitu? Karena faktanya Anies nggak jadi maju di Jakarta itu kan juga karena PDIP nggak mau akhirnya ya. MK udah ngebantu dengan menurunkan ambang batas di mana partai yang di bawah 20% kursinya di DPRD
bisa mengusung nama sendiri, toh kan juga bukan Anies yang diusung PDIP gitu. Jadi orang-orang yang menuduh Jokowi itu cawe-cawe di pilkada, menjegal Anies, kemana kalian? Itu Anies sudah dikasih bantu sama MK putusannya, diperingan ya. Di mana PDIP bisa mengusung Anies, toh PDIP nggak ngusung Anies juga. Hey, kemana kalian? Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sedih karena banyak yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidato penutupan Kongres 3 Partai Nasdem pada Selasa 27 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, prestasi Jokowi memimpin bangsa Indonesia selama ini sangat mengagumkan. Prabowo juga menyinggung keberhasilan Presiden Jokowi dalam membawa roda perekonomian Indonesia. Ia menilai, Jokowi merupakan salah satu pemimpin yang berhasil menjaga inflasi di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal keberhasilan Indonesia yang dapat bangkit dari COVID-19 di bawah pemerintahan Jokowi. Tak sampai di situ, Prabowo menyatakan bahwa Jokowi banyak diakui oleh para pemimpin dunia atas keberhasilannya. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Prabowo menghadiri puncak acara Kongres ketiga Partai Nasdem di GCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Kehadiran Prabowo pun disambut meriah oleh para kader Partai Nasdem sambil meneriakkan nama Prabowo selama berjalan memasuki tempat acara. Dalam kongres ini, Surya Paloh kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Nasdem periode 2024 hingga 2029. Tuh, kata Pak Prabowo nih, dengerin Pak Deddy Sitorus. Kata Pak Prabowo tuh prestasi Pak Jokowi itu bahkan diakui oleh dunia. Satu konteks ya, konteksnya COVID misalkan. Kita bisa bicara banyak konteks dan banyak contoh hal prestasi ya. Soal COVID itu kita dipuji sebagai negara yang sangat cepat pulihnya, recovery dari hambatan atau mungkin terjangan pandemi COVID itu kita termasuk paling cepat dan juga bisa pulih lebih cepat daripada negara-negara yang lain gitu. Negara lain, banyak sekali yang luluh lantak ekonominya gara-gara COVID. Lockdown, semua mandek, macet, berhenti. Indonesia masih bisa menerapkan atau mengontrol itu semuanya dan bahkan melenting balik lebih cepat gitu. Diakui oleh negara lain. Nah ini mungkin PDIP perlu juga jangan menutup hati dari prestasi-prestasi baik dari Pak Jokowi. Ada satu hal memang mungkin membuat PDIP marah ya, karena Pak Jokowi tidak tunduk sama perintah Bu Mega. Presiden Bu, masih aja dikontrol-kontrol ya. Ini udah presiden ya, harusnya beda lah komunikasinya. Mungkin itu yang membuat Pak Jokowi juga, waduh ini gimana nih, disetir-setir mulu nih. Seorang presiden kok gak ada marwah-marwahnya gitu. Masa presiden disetir oleh ketua partai gitu kan. Nah itu mungkin itu masalah yang lain. Tapi di sisi lain ketika kubu PDIP itu dengan elit-elitnya yang selalu mencaci maki Jokowi, kayak orang-orang yang merasakan manfaat dari kepemimpinan Jokowi jadi ikutan jengah juga nih ya kan. Misalkan kita kebantu
dengan proyek-proyek infrastruktur bikinan Pak Jokowi gitu kan. Kemudian ada pihak yang selalu mencaci maki Pak Jokowi padahal kita merasakan manfaat dari kebijakannya Pak Jokowi, kan kita jengah juga jadinya. Ini orang kenapa sih? Kan gitu kita mikirnya. Tahukah kamu kalau calon Bupati Karanganyar adalah anak Bupati Karanganyar? Selain itu, calon Bupati Sukoharjo yaitu petahana yang adalah istri Bupati Sukoharjo sebelumnya. Lalu di Sragen, Bupati sekarang adalah anak mantan Bupati Sragen sebelumnya. Dan calon bupatinya adalah adik Bupati Sragen sekarang. Nah, yang rumit itu Klaten. Bupati sekarang gimana ya jelasinnya? Kalian baca sendiri di sini aja deh. Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Klaten adalah wilayah Solo Raya. Dan tahu kan kalau bicara Solo kita bicara apa? Bicara Solo, bicara soal Keraton Solo Pakubuwono. Oke, ini dinasti di daerah tuh udah banyak ya. Banyak sekali. Mungkin di daerah kalian juga ada cerita dinasti politik, bisa diceritakan di bawah. Dan di kolom komentar bisa diceritakan juga dari partai apa gitu ya teman-teman ya. Biar PDIP yang selalu tuding Jokowi melakukan praktek politik dinasti itu jadi nggak relevan. Maksudnya tuh gini. Dari kader-kader PDIP juga melakukan hal yang sama di daerah-daerah gitu ya. Bukan cuma PDIP sih yang tertuduh gitu istilahnya. Ada Golkar juga dengan Ratu Atut Khosyah di Banten. Waduh, itu hampir puluhan anggota keluarga tuh menjabat semua, entah itu di legislatif maupun eksekutif gitu. Ya serius, googling aja sendiri. Dan yang lucu adalah, ini lucu banget nih. Ketika PDIP menuding Joko Widodo melakukan praktek politik dinasti, Pramono Anung, calon gubernur dari PDIP yang maju di Pilkada Jakarta, sebuah panggung pilkada yang paling mewah se-Indonesia, menyorot perhatian seluruh warga negara ini, ya kan? Itu anaknya juga maju di Pilkada 2024 ini. Iya. Anak dari Pramono Anung juga maju di pemilihan bupati di wilayah Kediri. Silahkan di googling, dicari tahu sendiri. Jadi gimana nih? Yang kemarin tuduh-tuduh politik dinasti dan seterusnya Panji Pragiwaksono mungkin bisa ngecek ini juga ya. Kenapa jadi nggak dibahas adem ayem gitu? Pramono Anung diajukan PDIP di Jakarta, anaknya juga dari partai yang sama maju di Kediri. Itu kan berbeda. Oke lah, kita bisa debat itu sampai pagi ya. Tapi kalau misalkan cuman soal hubungan kekerabatan, waduh kita punya banyak bahan nih buat bahas itu. Nih, pasangan Dito Dewi daftar sebagai Cawagup Kediri. Hanin Dito Himawan Pramana, ini adalah anak dari Pramono Anung. Kader PDIP sekaligus ini ya, Setkap, Menseskap dari Kabinet Joko Widodo. Yang kemudian oleh PDIP dimajukan juga sebagai calon gubernur Jakarta. Anaknya maju juga nih di Pilkada Kabupaten Kediri. Ini mengaku akan melanjutkan program-program mereka di periode yang lalu. Artinya ini adalah periode kedua ya mereka maju. Oke. Dari PDIP juga by the way. Oke, cukup. Jadi ini agak berbeda ya. Berbeda ketika emang menguntungkan mungkin PDIP agak kalem. Yang paling ketara adalah misalkan kemarin PDIP itu mengundang Airin Rahmi datang ke acara deklarasi baca kada di DPP Partai PDIP ya. Di kantor DPP ini, di kantor besarnya PDIP ini, Airin Rahmi mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Banteng. Padahal kita sama-sama tahu Airin adalah termasuk terafiliasi dan terhubung dengan dinasti politiknya Ratu Atut di Banten. Pertanyaannya, kalau udah tahu ini tuh dinasti banget nih Airin, kenapa masih didukung oleh PDIP? Simple, karena nguntungin. Karena itu bukan Jokowi. Kalau Jokowi, waduh nggak bisa, nanti dulu. PKB, terima kasih. Bergabung. Jangan pergi lagi tapi.
Itu tadi adalah cuplikan pidato Pak Prabowo di Kongres Nasdem pada Selasa kemarin. Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya welcome atas bergabungnya parpol-parpol ex-koalisi perubahan. Satu persatu nama parpol pun disebutkan. Tapi waktu nama PKB disebutkan, Jangan pergi lagi tapi. kenapa ya kok Pak Prabowo bilang gitu? Ternyata PKB memang sering putus nyambung, guys. Sebelum sama Anies, Caimin bahkan sempat mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Sekarang Caimin mau gabung lagi tuh. Kalau menurut pinter politik, Caimin ini dinilai bagaikan politisi pendulum. Suka kesana kemari as long as it is menguntungkan. Semoga saja Caimin gak hanya omong-omong lagi deh sekarang. Sakit gak sih kalau diselingkuhin berkali-kali? Oke, menarik ya. Ini kita kembali ngebahas video yang pertama kita bahas tadi. Ketika Deddy Sitorus tuh nyerang personal dari seorang Jokowi ditampar sama Irma Caniago, Irma Nasdem. Udah deh, partai sekarang tuh sudah jangan lagi ngerasa paling suci aja gitu. Kalau memang pengen memperbaiki situasi, udah jangan bahas personal, bahas partainya aja, kita perbaiki kaderisasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang ketampar ternyata bukan cuma PDIP. Bisa jadi yang tertampar juga adalah PKB. Bahkan Prabowo mengatakan, oke, silahkan gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Cuman jangan pergi lagi. Karena partai-partai yang pragmatis, tanpa value, cuman karena ada iming-iming jabatan kemudian merapat, ya kan? Karena ada keuntungan, yang dinasti pun tetap dituduh, walaupun di kesempatannya lain tuduh orang jangan dinasti gitu kan. Cuman berdasarkan peluang dan juga apa istilahnya ya, kesempatan aja, itu jadinya ya kayak PKB. Kesana kemari, kemarin di 01, sekarang gabung ke 02. Kan gitu. Ini tamparan dari Irma Nasdem. Jadi yang walaupun Nasdem sendiri juga ini ya, apa namanya, jadi yang pertama kali mendeklarasikan diri untuk gabung ke pemerintah. Susah juga nih kalau masalah politik ya. Yang penting kepentingannya sama, itu dia. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar, oke? Segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Abdul, salam.